Perkenalkan, saya Muhammad Rehan dengan NPM 4124210053. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Indonesia memiliki kekayaan arsitektur vernakular yang berkembang berdasarkan kondisi geografis, iklim, material lokal, serta budaya masyarakat. Arsitektur vernakular tidak hanya mencerminkan bentuk bangunan, tetapi juga hubungan antara manusia, lingkungan, dan sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah permukiman masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Arsitektur Baduy luar menjadi menarik karena berada pada fase transisi antara tradisi dan modernitas. Namun, perkembangan modernisasi dan meningkatnya aktivitas wisata budaya mulai mempengaruhi karakter arsitektur tradisional Baduy luar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji arsitektur permukiman Baduy luar melalui studi literatur dengan menelaah aspek geografis, pola permukiman, arsitektur bangunan, konstruksi material, ragam hias, potensi alam, serta pengaruh modernisasi terhadap keberlanjutan arsitektur tradisional. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dani Faujan Dika dengan NPM 4124210012. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai letak geografis dan pola lanskap suku Baduy luar. Secara geografis, masyarakat Baduy luar berada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kawasan ini berada di wilayah perbukitan pegunungan pendeng dengan ketinggian sekitar 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Kondisi lahannya yang berbukit dan berkontur membuat masyarakat membangun rumah dengan mengikuti bentuk alam tanah tanpa melakukan perataan lahan secara besar-besaran. Cara ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy luar mampu beradaptasi dengan kondisi alam sekaligus menjaga kelestariannya. Dari sisi lanskap, kawasan Baduy luar didominasi oleh hutan, perbukitan, sungai, dan lahan pertanian. Lingkungan tersebut dimanfaatkan secara bijaksana sebagai sumber air, mata pencaharian, serta penyedia material bangunan seperti kayu dan bambu. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Baduy luar sangat bergantung pada alam, namun tetap menjaga keseimbangannya dan kelestariannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Mardika dengan NPM 412410031. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lanskap masyarakat Baduy luar. Memanfaatkan lingkungan sekitar secara bijaksana, tanpa bentuk alam secara berlebihan untuk sungai dan lahan pertanian tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga dijaga kelestariannya sesuai dengan aturan adat. Meskipun masyarakat Baduy luar lebih terbuka terhadap dunia luar, mereka mempertahankan prinsip hidup yang selaras dengan alam sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Selanjutnya, pola pemukiman masyarakat Baduy luar berkembang secara organik mengikuti kondisi topografi alam. Rumah-rumah tidak disusun dengan pola grid seperti di perkotaan, melainkan menyesuaikan kontur lahan dan dihubungkan oleh jalan setapak. Pemukiman dibangun secara berkelompok untuk memperkuat interaksi sosial, gotong royong, dan kebersamaan antar warga. Saat itu, orientasi rumah umumnya masih mengikuti arah utara dan selatan agar memperoleh pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pola pemukiman Baduy luar tidak hanya mempertimbangkan kondisi alam, tetapi juga mencerminkan nilai sosial, budaya, dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Saya lanjutkan, yang ketiga itu ada arsitektur bangunan, terutama filosofi arsitektur umum. Arsitektur tradisional masyarakat Baduy luar merupakan wujud nyata dari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Secara filosofis, Baduy luar menempatkan rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi sebagai ruang hidup yang mempresentasikan nilai sosial dan budaya masyarakat. Lalu, yang kedua, ada tata letak atau pola denah bangunan. Tata letak ruang dalam rumah Baduy luar umumnya sederhana dan fungsional, dengan pembagian ruang yang menyesuaikan kebutuhan dasar penghuni. Denah rumah tradisional Baduy luar biasanya terdiri dari 4 zona utama, yaitu area depan, area tengah, area privat, dan juga area servis. Lalu di bagian tengah biasanya sebagai tepas atau ruang utama yang berfungsi sebagai aktivitas keluarga. Lalu ke bagian ke belakang dan juga area privat ada dapur yang berfungsi untuk memasak makanan dan juga melakukan kegiatan memasak. Lalu yang ketiga itu ada bangunan. Bentuk fasad Baduy luar cenderung sederhana tanpa elemen ornamen dekoratif. Elemen visual utama berasal dari tekstur bambu, kayu, dan susunan atap yang berbahan serat alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Kurnia Ramadan, MPM 4124210017. Izin melanjutkan arsitektur bangunan.
Pola dan filosofi struktur bawah atau pondasi. Struktur bawah rumah Baduy luar umumnya menggunakan sistem pondasi umpak batu yang berfungsi sebagai alas tiang kayu. Sistem ini memungkinkan bangunan berdiri stabil tanpa memerlukan pondasi beton atau penggalian tanah yang dalam. Pendekatan ini selaras dengan prinsip adat yang menghindari perubahan besar terhadap struktur tanah alami. Batu umpak berfungsi mendistribusikan beban bangunan ke tanah sekaligus melindungi tiang kayu dari kelembapan tanah. Sistem ini juga memiliki keunggulan dalam respon getaran, termasuk guncangan gempa ringan, karena struktur bangunan relatif ringan. Energi getaran dapat diredam dengan lebih baik dibandingkan struktur kaku berbaris beton. Pada lahan berkontur miring, tinggi tiang rumah adat dibuat berbeda dengan menyesuaikan elevasi tanah. Teknik ini memungkinkan rumah tetap memiliki lantai yang rata tanpa meratakan kontur lahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Baduy luar memiliki pengetahuan konstruksi lokal yang adaptif terhadap kondisi topografi. Struktur tengah atau kolam dan dinding. Struktur tengah rumah Baduy luar terdiri atas kolom kayu, balok pengikat, serta dinding anyaman bambu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Amar Al-Rashid dengan NPM 41240024. Pada bagian ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ragam hias dan ornamen pada arsitektur rumah adat Baduy luar. Berbeda dengan rumah adat lainnya, rumah Baduy luar hampir tidak memiliki ornamen dan ukiran. Hal ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Baduy yang menjunjung kesederhanaan dan menghindari kemewahan. Keindahan rumah Baduy justru terlihat dari penggunaan material alami seperti anyaman bambu, kayu, serta atap ijok atau daun kira yang menyatu dengan alam. Anyaman bambu tidak hanya berfungsi sebagai dinding, tetapi juga menjadi unsur estetika bangunan. Saat ini pengaruh modernisasi mulai terlihat melalui sedikit perubahan pada material dan tampilan rumah. Namun, perubahan tersebut tetap mempertahankan karakter asli arsitektur Baduy. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri khas rumah Baduy luar bukan terletak pada banyaknya ornamen, melainkan pada kesederhanaan fungsi bangunan dan keharmonisasinya dengan alam. Sekian dari saya, dilanjut dengan bab penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Noval Awaludin dengan NPM 4124210021. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal yang ada di atas, yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulan dari jurnal yang berdasarkan di atas adalah berdasarkan hasil kajian mengenai arsitektur pemukiman masyarakat Baduy luar di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Baduy luar merupakan bagian dari komunitas adat Baduy yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki tingkat keterbukaan yang lebih tinggi terhadap dunia luar dibandingkan Baduy dalam, kondisi ini menjadikan Baduy luar sebagai wilayah transisi antara tradisi dan modernitas. Letak geografis kawasan Baduy luar yang berada di wilayah berbukit pegunungan kendeng dengan kontur lahan tidak rata, iklim tropis basah, serta keberadaan hutan dan sungai. Arsitektur bangunan Baduy luar mencerminkan karakter vernakular arsitektur yang kuat. Kemudian tata ruang dan struktur bangunan Baduy luar dirancang berdasarkan prinsip kesederhanaan, fungsional, dan efisien. Ragam hias dan ornamen pada arsitektur Baduy luar tergolong sangat minimal. Nilai estetika bangunan tidak terwujudkan melalui dekorasi yang kompleks. Kemudian modernisasi memberikan pengaruh terhadap arsitektur Baduy luar, terutama melalui meningkatkan interaksi sosial, perdagangan, dan pariwisata budaya.